Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Hari ini kita akan mempelajari materi biologi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang vertebrata ya. Di sini kita akan mempelajari tentang aves dan mamalia yang merupakan anggota dari vertebrata. Di sini aves itu memiliki ciri-ciri, yaitu dia mempunyai bulu dan sayap, sehingga pada kelas aves ini dia memungkinkan untuk dapat terbang. Ciri-ciri dari aves ada beberapa yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu suhu tubuhnya itu tetap atau nama lainnya homotherm, lain dengan poikilotherm sebelumnya ya, klasis sebelumnya yaitu Pisces, amfibi dan reptil. Suhu tubuhnya itu tidak dipengaruhi oleh perubahan suhu. Artinya dia homotherm, hewan berdarah panas. Yang kedua, mempunyai sayap pada tubuhnya, sepasang sayap. Alat penglihatan, pendengaran, dan suara itu lebih sempurna daripada kelas sebelumnya, yaitu kelas dari Pisces, amfibi, dan reptil. Selanjutnya, mempunyai kemampuan melindungi anak-anaknya, terus dan tubuhnya, kemampuan melindungi anak-anaknya dan tubuhnya. Bernafas dengan paru-paru di sini. Memiliki bulu sebagai penutup tubuhnya. Merupakan hewan berdarah panas, sama dengan ciri-ciri yang pertama tadi. Dan bulu tampak berkilap, elastis, ada juga bulu yang tahan air. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu letak bulu. Aves sendiri mempunyai bulu di beberapa daerah tubuhnya. Hampir semua tubuhnya itu terdapat bulu. Dan bulu-bulu di bagian-bagian tubuhnya tersebut ada istilahnya. Yang pertama, bulu pada sayap disebut dengan remiges. Dan bulu pada ekor disebut juga dengan retrices. Bulu pada perut, sekitar perutnya dan badannya itu tetrices. Ada juga bulu pada jari-jari sayap, itu alula. Terus paraterm itu di sekitar bahu aves tersebut. Sekarang keanekaragaman aves. Klasifikasi burung aves ini didasarkan pada yang pertama, dapat didasarkan pada tipe paruhnya. Tipe pada paruh burung ini tentunya beragam. Ada tipe pemakan biji, ada tipe pemakan ikan, ada tipe memakan madu dan lain-lain. Tipe paruh contohnya yaitu burung kolibri. Dia memiliki paruh yang panjang. Selanjutnya tipe kaki. Kakinya pun juga bermacam-macam. Ada yang lebar, ada yang mencekram, ada yang panjang seperti itu. Tipe kaki ini contohnya burung elang ya. Otomatis sudah pernah mengetahui ya, burung elang itu dia mencengkram mangsanya. Berarti dia memiliki cakar yang tajam. Habitat selanjutnya, klasifikasi berdasarkan habitat. Ada berbagai habitat dari aves ini. Salah satunya yaitu penguin. Ada yang hidupnya itu bertengger, ada yang ada di daerah dingin dan lain-lainnya. Penguin ini memodifikasi sayapnya seperti dayung. Kita ketahui bahwa penguin ini tinggalnya di daerah yang dingin, di salju ya, di daerah yang dingin. Biarpun di negara Indonesia ada beberapa kebun binatang itu ada yang mempunyai koleksi penguin. Selanjutnya yaitu tingkah laku. Contohnya itu burung berkicau yang suka bertengger. Terus menurut
bentuk pada bulu. Tadi letak bulu, sekarang bentuknya. Ada yang pertama itu istilahnya plumai. Apa itu plumai? Plumai yaitu bulu yang memberi dasar bentuk tubuh yang berada pada sayap dan ekor. Fungsinya ini untuk burung terbang. Yang kedua yaitu pluma lua. Pluma lua itu apa? Bulu pada burung muda dan pada burung yang sedang mengerami telurnya. Fungsinya sebagai isolator, penghantar ya. Terus filopluma. Filopluma itu apa? Bulu yang memiliki rambut yang tumbuh di seluruh permukaan tubuhnya. Fungsinya sebagai sensor pada tubuhnya. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi alat tubuh. Burung di sini merupakan hewan yang berbulu tadi. Ada dua jenis bulu, yaitu bulu terbang dan bulu bawah, yang berguna untuk menghalangi hilangnya panas pada tubuhnya. Seperti itu. Terus selanjutnya, hal tersebut karena burung ini termasuk hewan homotrem, yaitu hewan yang memelihara tubuhnya tetap konstan dan relatif tetap tinggi, sehingga tetap dapat aktif walaupun di cuaca yang dingin. Burung memiliki apteria. Apa itu apteria? Yaitu permukaan kulit yang tidak berbulu, sedangkan permukaan yang berbulu disebut pterilae. Itu ya. Lanjut ke paruh. Paruh burung. Hampir semua mempunyai paruh burung ya. Paruh dapat menggantikan fungsi rahang serta mempunyai leher ramping. Tulang dada burung ini agak luas untuk penyeimbang tubuh dan dilengkapi oleh otot yang kuat. Otot yang kuat ini membantu untuk terbang sehingga memperoleh energi melalui oksidasi di dalam tubuhnya. Untuk oksigen di dalam tubuh itu dari mana ya? Atau prosesnya bagaimana ya? Oksigen itu mengalir satu arah melalui kantong udara dan paru-paru. Dia memiliki kantong udara Aves ini. Fungsinya untuk apa? Mungkin banyak yang tahu ya, pernah membaca fungsi dari kantong udara itu apa saja. Yang pertama, untuk membantu pernafasan ketika Aves ini terbang. Terus membungkus organ dalam agar tidak kedinginan. Ada lagi mencegah hilangnya panas terlalu banyak dari dalam tubuhnya. Mengatur berat jenis tubuh ketika berenang dan dapat membuat atau membantu memperkeras suara. Gitu. Terus sekarang sistem peredaran darah yang dipunyai Aves ini apa? Sistem peredaran darah ganda pada burung sudah lebih sempurna karena jantungnya itu sudah terdiri dari 4 ruang. Dan darah yang kaya oksigen sudah terpisah dari darah yang miskin oksigen. Sedangkan untuk pencernaan burung itu terdiri atas paruh, rongga mulutnya, taring, esofagus, tembolok, lanjut ke lambung, kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Klasifikasi Aves. Kita ke klasifikasi Aves sekarang. Yang pertama yaitu Ordoratites. Apa itu Ordoratites? Merupakan burung yang tidak dapat terbang. Ada yang burung yang tidak dapat terbang besar, yaitu burung onta dengan nama ilmiahnya Strutio camillus atau burung onta. Yang B yaitu Ordo Galliformes yang memiliki kaki untuk mengorek dan berlari. Tentunya kita sudah
ini ya sering melihat, yaitu galus-galus atau disebut juga ayam kampung di sini. Selanjutnya yaitu Ordonatatores. Itu apa? Merupakan hewan yang berenang, dapat berenang, kakinya pendek dan memiliki selaput renang di antara jari kakinya. Contohnya apa? Yaitu angsa, Lor columbianus. Selanjutnya ada Ordoglaratores. Ini apa penjelasannya? Yuk kita saksikan ini ya. Merupakan burung yang memiliki paruh, leher, dan tungkai yang panjang. Contohnya burung flamingo. Tentunya sudah pernah melihat burung flamingo ya, biarpun tidak secara langsung. Bisa lihat di internet, bisa lihat dari buku maupun dari televisi. Selanjutnya yaitu Ordo coraciformes, merupakan burung yang memiliki paruh dan kepala yang besar, sedang tungkainya itu pendek. Contohnya apa? Ini banyak sekali di kebun binatang. Yang masih kecilnya dulu sering ke kebun binatang mungkin sering melihat burung rangkong, istilahnya rangkong ya panggilannya. Ordo columbiformes selanjutnya yaitu merupakan burung yang memiliki tembolok yang besar. Dia merupakan pemakan biji-bijian. Contohnya itu burung merpati. Sering dipelihara, sering juga untuk balapan itu burung merpati, yaitu nama ilmiahnya Columba domestica. Selanjutnya Ordo Apodiformes. Ini contohnya burung walet ya. Ya, selanjutnya Ordo Oscines itu merupakan burung yang memiliki suara yang bagus karena pita suaranya yang baik. Contohnya burung kenari atau Serinus canaria. Siklus hidup burung dimulai dari kebanyakan binatang berasal dari telur. Telur ini berasal dari betina dewasa. Ya. Banyak telur memiliki shell atau luar mencakup. Tutup terus telur kering. Ini juga melindungi binatang baru tumbuh di dalamnya. Telur burung ini mempunyai cangkang yang keras. Ketika hewan telah tumbuh cukup, itu akan pecah telurnya. Ini disebut dengan istilah menetas. Di sini kita dapat melihat misalnya ayam menetas. Ya. Selanjutnya, peranan burung. Peranan burung tentunya banyak sekali ya, ada yang dipelihara, ada yang dapat diambil dagingnya, bulunya dan lain-lain. Di sini ada beberapa peranan burung yang sudah diringkas. Yang pertama yaitu daging dan telur unggas. Bukan burung ya, aves ya. Ini umumnya aves. Daging dan telurnya merupakan sumber lemak dan protein yang dibutuhkan oleh manusia. Keindahan kicauan dan warnanya menyebabkan manusia untuk tertarik memeliharanya sebagai hewan pemeliharaan. Bulu burung juga dapat dijadikan hiasan apalagi untuk suku-suku masyarakat di daerah tertentu. Kemampuan terbang burung dapat diperlobakan, misalnya kayak merpati tadi. Kulit hewan ternak dapat dijadikan peralatan rumah tangga, misalnya bulunya sebagai kemoceng, dan dapat digunakan sebagai hobi memelihara aves. Ya. Reproduksi aves. Aves berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Telurnya bercangkang keras, terbuat dari zat kapur. Alat reproduksi jantan terdiri atas testis dan vas deferens, sedangkan betina terdiri dari ovarium dan ovida. Klasifikasi ilmiah. Kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, ya. Kelasnya Aves. Nih. Terus ini organ dalam aves. Ini ya, bisa dipelajari nanti bisa dibuka organnya. Ada istilah-istilah scapula, humerus, coracoid seperti
seperti itu. Ini sekilas. Nah, ini organ luarnya, ada bulu, ada paruh, ada ekor, ada kaki. Nih, nanti bisa dibaca ya. Ini macam-macam aves. Ada yang paruhnya pendek, paruhnya bengkong, kakinya mencengkram, kaki pemanjat, seperti itu. Itu sekilas tentang aves ya. Aves yang dipelajari. Selanjutnya yaitu ke mamalia. Ya, ini merupakan kelas vertebrata yang tertinggi, ya, yang terakhir. Ada Pisces, amfibia, reptilia, aves, dan terakhir mamalia. Mamai itu apa tahu? Glandula mamai. Nah, dia memiliki ini kelenjar mamai atau kelenjar susu ya. Makanya ada istilah memanggil ibunya, ada istilah mama mungkin ya, dari glandula mamai ini menyusui. Pengertian dari mamalia. Binatang menyusui atau mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu atau glandula mamai tadi. Ini yang pada betinanya ya dapat menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya. Terus dia juga memiliki ciri rambut. Jika tadi di aves itu mempunyai bulu, kalau di mamai itu rambutnya ya. Dan dia juga merupakan hewan berdarah panas atau homotherm. Ciri-ciri hewan mamalia apa saja? Mempunyai saraf tunjang, syarafnya bertulang belakang tentunya vertebrata. Mempunyai jantung dengan 4 ruang, 2 serambi, 2 bilik. Badannya ditutupi oleh rambut ya ini ya. Mempunyai daun telinga, cuping telinga. Mempunyai kelenjar peluh, kelenjar keringat, kelenjar peluh itu ya. Mamalia betina melahirkan dan menyusui anaknya, kecuali mamalia yang sangat primitif seperti platypus dan terenggiling, terenggiling ya. Bernafas dengan paru-paru. Dan tentunya berdarah panas, suhu tubuhnya itu tetap. Klasifikasi hewan mamalia. Ini ada beberapa ya, klasifikasi hewan mamalia. Dapat dibaca. Yang pertama itu monotremata. Apa itu monotremata ya? Contohnya ya, platypus. Oh, ini platypus. Marsupia, Macropus, kanguru, hewan yang berkantung. Rodentia itu kelinci. Chiroptera, contohnya kelelawar. Insectivora, tikus curut ini. Karnivora, hewan pemakan daging ya, karnivora ya. Anjing. Ini ikan paus itu kan juga termasuk mamalia ya. Dan Droboscida atau Elephas indicus atau gajah. Sirenia itu contohnya dugong. Ya, tapir. Ada Autodactyla, unta. Sekarang peranan hewan mamalia. Langsung ke peranan ini ya, hewan peranan mamalia banyak sekali tentunya. Dengan contoh yang banyak. Sebagai makanan, bisa digunakan sebagai sumber protein hewani. Sapi, kambing, unta dapat diambil dagingnya, susunya, kulitnya, gitu ya. Sebagai minuman, susu sapi, susu kuda, susu onta, susu kambing. Sebagai peliharaan, sama ya, yaitu kelinci, anjing, kucing, sapi, kerbau, banyak sekali. Sebagai hiasan. Yang sebagai hiasan ini ikan ditaruh di akuarium. Ini maksudnya bukan ikan ya, ikan maksudnya Pisces, ikan paus ya, tidak dimasukkan ke akuarium ya. Itu sampai makanan, minuman, peliharaan. Terus sebagai obat, kelelawar. Nah, ada beberapa yang mempercayai ya, kelelawar itu dapat digunakan mengobati penyakit tertentu. Ini struktur tubuh kelinci. Dia memiliki tulang belakang, ada tengkoraknya, ada ekornya.
Tuh, struktur tubuhnya. Hewan menyusui atau mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut dan memiliki alat gerak yang berupa 2 pasang tungkai, sepasang tungkai belakang dan sepasang tangan, atau sepasang tungkai depan yang menyerupai sirip, atau alat gerak yang menyerupai sayap. Dia merupakan hewan menyusui, terus berkembang biaknya dengan cara melahirkan atau vivipar. Tetapi ada juga yang bertelur dan melahirkan. Dan betinanya itu dapat menyusui, ya, dapat menyusui. Reproduksi mamalia. Pada mamalia jantan, alat kelaminnya disebut penis. Ya. Pada hewan yang melakukan fertilisasi internal, ada 3 macam perkembangan embrio. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur. Itu apa toh ovipar atau bertelur itu? Bila embrio berkembang di dalam telur, misalnya jenis-jenis burung, ikan. Ovovivipar, bertelur dan beranak. Bila embrio berkembang di dalam telur yang diinkubasi dalam tubuh dengan sumber nutrisi yang berasal dari telur, misalnya beberapa jenis ikan hiu. Vivipar atau beranak yaitu bila embrio tumbuh dan berkembang di dalam uterus dan mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasentanya, misalnya beberapa jenis mamalia atau mamalia. Pada umumnya mamalia melahirkan atau vivipar kemudian menyusui anaknya sampai anaknya mandiri. Beberapa perkecualian yaitu platypus itu ya, bertelur setelah menetas anaknya baru disusui. Pada hewan berkantung, contohnya kanguru, anaknya lahir muda, prematur, kemudian merayap masuk ke dalam kantong ibunya. Anaknya yang masuk ke kantong itu untuk mencari puting susunya, kemudian dia menyusu sampai dia dapat mandiri. Itu sedikit materi tentang vertebrata, yaitu kelas apa tadi? Aves dan mamalia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.